Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada pembelajaran Akidah Akhlak kelas 9. Kali ini kita akan membahas tentang materi adab kepada saudara, teman, dan tetangga. Apa kabar anak-anakku semua? Mudah-mudahan kalian semua senantiasa sehat dan berbahagia. Anak-anakku, mari kita awali pembelajaran ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, kali ini kita akan membahas materi tentang adab terhadap saudara, teman, dan tetangga. Tapi sebelumnya anak-anak, mari kita simak kisah persahabatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sahabat Abu Bakar Siddiq. Berikut kisahnya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam suatu hari mendatangi sahabat Abu Bakar dan mengabarkannya bahwa waktu hijrah telah tiba untuk mereka. Aisyah radhiyallahu anha yang saat itu berada di rumah Abu Bakar mengatakan, "Saat kami sedang berada di rumah Abu Bakar, ada seorang yang mengabarkan kepada Abu Bakar kedatangan Rasulullah dengan menggunakan penutup muka. Beliau datang pada waktu yang tidak biasa. Kemudian Nabi Muhammad SAW meminta izin untuk masuk, dan Abu Bakar mengizinkannya. Beliau bersabda, 'Perintahkan semua keluargamu untuk hijrah.' Abu Bakar menjawab, 'Mereka semua adalah keluargamu, wahai Rasulullah.' Rasulullah SAW kembali mengatakan, 'Sesungguhnya aku sudah diizinkan untuk hijrah.' Abu Bakar menanggapi, 'Apakah aku menemanimu dalam hijrah, wahai Rasulullah?' Beliau menjawab, 'Iya.' Lalu Rasulullah SAW menunggu malam datang. Pada malam hari, Nabi keluar dari rumahnya yang sudah dikepung orang-orang kafir Quraisy. Lalu Allah menjadikan mereka tidak dapat melihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu Rasulullah menaburkan debu di kepala mereka, namun mereka tidak menyadarinya. Beliau menjemput sahabat Abu Bakar yang saat itu sedang tertidur. Abu Bakar pun menangis bahagia karena menemani Rasulullah berhijrah. Dalam perjalanan hijrah ke Madinah, Rasulullah SAW dan Abu Bakar bersembunyi di sebuah gua yang dikenal dengan Gua Sur. Gua Sur adalah gua yang berada di puncak Jabal Sur, kota Mekah. Ketika sampai di mulut gua, Abu Bakar berkata, 'Demi Allah, janganlah Anda masuk ke dalam gua ini sampai aku memasukinya terlebih dahulu. Kalau ada sesuatu yang jelek, maka akulah yang mendapatkannya, bukan Anda.' Abu Bakar masuk kemudian bersihkan gua tersebut. Setelah itu Abu Bakar tutup lubang-lubang di gua dengan kainnya karena ia khawatir jika ada hewan yang membahayakan Rasulullah keluar dari lubang-lubang tersebut. Hingga tersisalah 2 lubang yang nanti bisa ditutupi dengan kedua kakinya. Setelah itu Abu Bakar mempersilahkan Rasulullah masuk ke dalam gua. Rasulullah pun masuk dan tertidur di pangkuan Abu Bakar. Ketika Rasulullah istirahat, tiba-tiba seekor hewan menggigit kaki Abu Bakar. Ia menahan dirinya untuk tidak bergerak, menahan gigitan hewan yang menggigitnya. Abu Bakar berusaha sekuat tenaga menahan sakit karena tidak ingin membangunkan Rasulullah dari istirahatnya. Namun, Abu Bakar adalah manusia biasa. Rasa sakit akibat sengatan hewan itu membuat matanya menetes dan terjatuh di wajah Rasulullah. Sang kekasih Allah pun terbangun, kemudian bertanya, 'Apa yang menimpamu, wahai Abu Bakar?' Abu Bakar menjawab, 'Aku disengat sesuatu.' Kemudian Rasulullah mengobatinya. Dalam riwayat bahwa Rasulullah mengobatinya dengan ludah beliau. Tidak hanya itu, Abu Bakar Siddiq juga melindungi Rasulullah dari teriknya matahari. Suatu hari ketika dalam perjalanan hijrahnya menuju ke Madinah, jalan yang dilaluinya sangat sepi, sehingga pada saat itu pandangannya terhenti pada sebuah batu besar yang memiliki bayangan. Kemudian Abu Bakar beserta Rasulullah memutuskan untuk istirahat sejenak. Kemudian Abu Bakar ratakan tanah sebagai tempat istirahat Rasulullah. Lalu
dihamparkanlah segelai jubah kulit dan mempersilahkan beliau untuk tidur di atasnya. Istirahatlah wahai Rasulullah, beliau pun beristirahat. Setelah itu melihat keadaan sekitar, apakah ada seorang yang bisa dimintai bantuan? Abu Bakar pun bertemu seorang penggembala kambing yang juga mencari tempat untuk berteduh. Abu Bakar pun bertanya kepada sang penggembala tadi, "Wahai anak muda, engkau budak siapa?" Yang menyebutkan nama tuannya, yaitu salah seorang yang beliau kenal. Lalu Abu Bakar bertanya lagi, "Apakah kambing-kambing memiliki susu?" "Iya," jawabnya. "Bisakah engkau perahkan untukku?" kata Abu Bakar. Lalu penggembala pun mengiyakan. Setelah diperah, Abu Bakar membawa susu tersebut kepada Nabi Muhammad SAW, dan ternyata Rasulullah masih tertidur. Abu Bakar pun tidak suka jika sampai membuatnya terbangun. Saat beliau terbangun, Abu Bakar baru berkata, "Minumlah wahai Rasulullah." Beliau pun minum susu tersebut sampai merasa puas melihatnya. Itulah kesetiaan Abu Bakar Siddiq kepada Rasulullah SAW saat hijrahnya Rasulullah dari kota Mekah ke kota Madinah. Hal yang patut diteladani dari persahabatan Abu Bakar dan Rasulullah SAW adalah bersahabat dengan ikhlas, rasa cinta kasih sayang, rela berkorban, peduli dan saling tolong menolong atas dasar iman kepada Allah. Itulah anak-anak kisah tentang persahabatan Abu Bakar Siddiq dan Rasulullah SAW yang patut kita tiru sebagai suri toladan. Islam tidak hanya mengatur tentang hubungan manusia dengan Allah, tapi juga antara manusia dengan manusia. Manusia adalah makhluk sosial yang paling membutuhkan satu sama lain, dan Islam sendiri telah meletakkan hubungan antar manusia sebagai suatu yang besar dan penting. Oleh karenanya, anak-anak, bahwa adab terhadap saudara dan adab terhadap teman serta adab terhadap tetangga juga telah diajarkan dalam ajaran Islam. Dan pada pembelajaran ini bahwa adab terhadap teman, adab terhadap saudara dan adab terhadap tetangga, mari kita sama-sama pelajari tentang pentingnya beradab dalam pergaulan. Saudara, teman, dan tetangga adalah orang yang tidak akan pernah terlepas dari hidup kita. Keberadaannya tentu tidak akan jauh dengan keberadaan kita. Memiliki saudara, teman, dan tetangga yang baik adalah anugerah. Terlebih, saudara, teman, dan tetangga yang akan membawa kita semakin dekat kepada Allah. Maka dari itu, Islam mengajarkan kita untuk memiliki adab dalam pergaulan baik dengan saudara, teman, maupun tetangga. Pengertian adab saudara dan teman. Adab pergaulan artinya adalah sikap atau etika yang dibiasakan ketika bergaul dengan orang lain. Sedangkan pengertian saudara adalah orang yang memiliki hubungan kerabat dengan kita, ataupun yang memiliki keimanan yang sama, atau disebut juga dengan saudara seiman, atau juga disebut saudara sebangsa maupun saudara seanak cucu Adam. Sedangkan arti teman adalah orang yang tidak akan pernah terlepas dari kehidupan kita. Artinya keberadaannya tentu tidak akan jauh dengan keberadaan kita. Memiliki seorang teman yang baik adalah anugerah. Kenapa? Karena memiliki teman yang baik akan membawa kita semakin mendekatkan diri kepada Allah. Maka dari itu, Islam mengajarkan kita untuk memilih teman yang baik untuk dunia dan akhirat. Selanjutnya, anak-anak, adalah adab terhadap saudara. Saudara itu menurut Imam Ghazali dibagi menjadi 3 macam. 1. Saudara untuk akhiratmu. Dalam hal ini engkau harus melihat pada agamanya. Yang kedua,
saudara untuk duniamu. Dalam hal ini berarti engkau harus memperhatikan akhlaknya. Dan yang ketiga, saudara untuk bersenang-senang. Dalam hal ini, engkau harus selamat dari kejahatan, dari fitnah, dan dari keburukannya. Anak-anakku, Islam telah mengajarkan kepada umatnya bahwa umat Islam diperintahkan agar memperhatikan hak-hak persahabatan. Manakala kita telah terbina suatu hubungan persahabatan, maka engkau harus memperhatikan hak-hak dan adab-adab persahabatan. Jadi kalau kalian berkawan, berteman, itu harus memiliki dan memperhatikan hak-haknya dan adab-adabnya terhadap kawan kita. Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan dua orang saudara adalah seperti dua tangan yang satu membersihkan yang lain. Dikisahkan Nabi Muhammad SAW pernah masuk ke dalam semak belukar, lalu memetik dua ranting siwak, yang satu bengkok dan yang satunya lagi lurus. Waktu itu beliau bersama para sahabat-sahabatnya, lalu beliau memberikan yang lurus kepada sahabat-sahabatnya, sedangkan yang bengkok beliau simpan untuk dirinya sendiri. Lantas sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, engkau lebih berhak atas ranting yang lurus ini daripada aku." Nabi menjawab, "Tidaklah seseorang menyertai temannya walaupun sesaat di waktu siang, melainkan ia ditanya, apakah ia telah menunaikan hak Allah Ta'ala dalam persahabatannya atau justru ia melalaikannya." Nabi SAW juga berkata, tidaklah dua orang bersahabat melainkan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling mengasihi temannya. Hal yang perlu diteladani dari persahabatan yang dicontohkan Rasulullah adalah bersahabat dengan ikhlas, rasa cinta kasih sayang, rela berkorban, peduli dan saling tolong-menolong atas dasar iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, di antara adab-adab terhadap saudara, di antaranya adalah 1. Menjalin silaturahmi antar saudara. 2. Saling perhatian dan kasih sayang. 3. Menjaga nama baik keluarga. 4. Menjauhkan sifat permusuhan kepada saudara. 5. Menghargai pendapat dan menjaga perasaannya. 6. Menjaga rahasia. Dan yang 7, memuji kebaikannya dan berterima kasih atas bantuannya. Selanjutnya adalah adab terhadap teman. Di antaranya yaitu 1. Kalau bertemu, hendaknya kalian memberi salam. Yang kedua, selalu bermuka manis dan ramah. Yang ketiga, jika berjanji harus ditepati. Yang keempat, ikut senang atas kesenangan temannya. Jadi kalian tuh senang ketika temannya mendapatkan nikmat Allah. Tidak boleh memperolok-olok, apalagi memberikan gelar atau memberikan nama yang tidak baik. Tidak boleh bersifat iri hati dan menaruh curiga bila tidak ada bukti. Dan adab yang berikutnya adalah cepat-cepatlah minta maaf dan menerima maaf atas segala kesalahan. Dalil Al-Quran tentang pentingnya persaudaraan sebagaimana tercantum dalam surat Al-Hujurat ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Artinya, orang-orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Surat Al-Hujurat ayat 10. Pentingnya persaudaraan di dalam Islam itu sampai diibaratkan seperti satu tubuh. Apabila satu bagian tubuh sakit, maka ikut sakit bagian tubuh yang lain.
Bagaikan sakit panas dan demam, itulah pentingnya betapa persahabatan dan persaudaraan itu menjadi pondasi dan dasar pijakan dalam Islam, sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah anak-anakku semua tentang adab terhadap saudara dan teman. Tapi sebelum ibu akhiri, kalian silahkan mengerjakan evaluasi berikut ini. Silakan anak-anak untuk dikerjakan di buku kalian. Mudah-mudahan pembelajaran ini bermanfaat dan kalian semua menjadi anak-anak yang soleh dan soleha yang senantiasa setia terhadap sahabat dan hormat terhadap saudara. Demikian saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.